Pembahasan yang pertama yaitu konsep literasi Indonesia. Konsep literasi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak era kemerdekaan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memerintahkan kepada Kementerian Pengajaran untuk memaksimalkan program pengentasan buta huruf bagi masyarakat. Saat ini, konsep literasi tidak hanya sebatas calistung atau baca tulis menghitung saja. Sekarang literasi jauh lebih kompleks seperti literasi media, digital, numerasi, finansial, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan seseorang harus siap dalam menghadapi era globalisasi yang membutuhkan kompetensi yang kompleks. Seseorang harus memiliki literasi dasar, keterampilan pendukung, dan kualitas karakter. Fondasi literasi menjadi bagian yang harus dikuatkan bagi setiap orang, karena menurut gambar yang bisa teman-teman lihat di layar, menjelaskan bahwa terdapat 16 poin yang harus dikuatkan dalam menghadapi persaingan global. Yang kedua yaitu pengertian literasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, terutama dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks diperoleh oleh siapa dan dari siapa. Kemudian yang kedua ada menurut Education Development Center. Literasi lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu dalam menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki di dalam hidupnya. Dengan memahami literasi sebagai kemampuan dalam membaca kata dan membaca dunia. Kemudian yang ketiga, menurut National Institute for Literacy. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam keluarga, pekerjaan, serta masyarakat. Dan ada menurut Sepi Madu tahun 2020, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait tujuan literasi. Literasi informasi akan memudahkan seseorang untuk mencari, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakannya untuk belajar secara mandiri tanpa dibatasi ruang dan waktu serta berinteraksi dengan berbagai informasi. Adapun beberapa tujuan literasi yang telah kami rangkum, yaitu yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca sebagai informasi yang bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian yang kritis terhadap suatu karya tulis. Kemudian yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Yang keenam, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Selanjutnya, pembahasan tentang manfaat literasi. Seseorang yang mempunyai kemampuan literasi yang tinggi dicirikan oleh kemampuannya dalam memecahkan masalah dan mengkomunikasikan gagasannya dengan baik. Ia juga dapat berpikir secara kritis dan analitis. Nah, ada beberapa manfaat dari literasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu menambah pembendaharaan kata atau kosakata seseorang. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Yang keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Yang kelima, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Yang keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK menjadi bagian dari disiplin ilmu yang tidak terpisahkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini.
Terlebih dengan adanya perkembangan TIK saat ini segala aspek dikembangkan secara cepat. Keunggulan TIK saat ini adalah mempermudah dalam melakukan segala hal karena semuanya sudah serba otomatis. Bagi setiap orang yang tidak berkembang maka akan tertinggal. Hal ini dikarenakan saat ini memasuki area distribusi. Area ini menjadikan semua usaha dan masyarakat untuk terus berbenah agar tidak tertinggal. Literasi Indonesia. Menurut hasil penelitian Progress in International Reading Literacy Study menyatakan bahwa presentasi literasi membaca siswa kelas 4 di Indonesia berada pada posisi 41 dari 40 negara. Tahun 2012, UNESCO melansirkan data statistik yang menyebutkan identiks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,01 atau dari 1.000 orang hanya satu saja yang memiliki minat baca. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, kemampuan membaca anak usia 15 tahun di Indonesia hanya 37,6 dan itu membaca tanpa bisa menangkap maknanya. Lifelong learning. Literasi menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang untuk menguasai sebagian dari pengetahuan dan keterampilan, sehingga memperkuat pada aspek kompetensi dan kualitas karakter dapat tercapai dengan baik. Bahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan program gerak literasi untuk semua kalangan. Direktur Sekolah Menengah Pertama juga memberikan gambaran yang harus dikuasai oleh siswa melalui 6 literasi dasar. Selanjutnya ada kemampuan pada abad 21. Saat ini, konsep literasi tidak hanya sebatas membaca, menulis, atau berhitung saja. Sekarang, literasi jauh lebih kompleks, seperti literasi media, digital, numerasi, finansial, dan lain-lain. Nah, hal ini juga dikarenakan seseorang harus siap dalam menghadapi era globalisasi yang membutuhkan kompetensi kompleks. Selanjutnya ada generasi 4.0. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ini merupakan tantangan berat bagi para guru Indonesia. Mengutip dari Jack Ma, dalam pertemuan tahunan World Economic Forum 2018, pendidikan adalah tantangan besar pada abad ini. Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar mengajar, maka 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. Pendidikan dan pembelajaran yang syarat dengan muatan pengetahuan mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan, sebagaimana saat terimplementasi akan menghasilkan peserta didik yang tidak mampu berkompetensi dengan mesin. Selanjutnya ada solusi generasi 4.0. Yang pertama ada dengan kegiatan KO dan ekstrakurikuler. Yang kedua dengan general education. Yang ketiga ada dengan kemampuan kognitif yang terdiri dari berpikir kritis, sistematik, lateral, sistematik, dan tingkat tinggi, dan entrepreneurship. Yang keempat ada literasi baru yang terdiri dari literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Lalu yang terakhir ada dengan cara belajar sepanjang hayat. Karena dengan belajar, seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya sendiri dengan pengetahuan yang telah dia dapatkan selama ia belajar. Selanjutnya, menghadapi era revolusi 4.0. Dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini, kita bisa melakukan dengan literasi baru. Nah, lalu selanjutnya, agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu orientasi baru. Dengan adanya era revolusi industri 4.0 ini, tidak hanya cukup literasi lama seperti membaca, menulis, dan matematika. Literasi baru juga terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada literasi data. Literasi data merupakan kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi di dunia digital.
Yang kedua, ada literasi teknologi. Literasi teknologi ini memahami bagaimana cara kerja mesin, aplikasi teknologi lainnya. Lalu yang ketiga, ada literasi manusia yang mencakup humanitis, komunikasi, dan desain. Selanjutnya, perubahan paradigma masyarakat. Nah, semakin pesatnya teknologi, maka akan banyak hal juga yang mengalami perubahan. Seperti yang pertama itu ada pada konsep pendidikan. Perkembangan zaman membawa perkembangan pada bidang teknologi, dari menggunakan kertas dan pulpen untuk berkomunikasi jarak jauh antara guru dan siswa, kini hanya mengandalkan sebuah telepon dan tanpa melampaui batas waktu dan ruang. Lalu yang kedua ada belanja. Nah, belanja contohnya yang tadinya harus berbelanja ke tokonya secara langsung, sekarang itu bisa pesan melalui online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Dan yang keempat ada transaksi.